Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah, Angkatan 3, Tim Bantuan Medis An-Nafis. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi envenomasi. Jadi, envenomasi adalah di mana masuknya racun ke dalam tubuh kita, baik itu melalui dari gigitan serangga, sengatan ular, atau adanya sekret arthropoda lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang masuk ke dalam tubuh kita itu sebagai racun, yang dimana envenomasi ini bisa ditransmisikan melalui kulit dan bisa kemungkinan juga melalui mata. Kasus envenomasi ini ialah kasus kegawat daruratan sehingga harus memerlukan penanganan yang cepat. Jadi, untuk kasus-kasus envenomasi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adanya gigitan serangga, kemudian adanya gigitan ular atau sengatan ular, dan yang ketiga adanya gigitan hewan yang disangka rabies. Jadi di sini saya hanya akan memaparkan sedikit tentang sengatan ular atau gigitan ular, mulai dari gejala klinisnya, klasifikasinya, tindakan-tindakannya, dan semua dari materi-materi yang telah disampaikan kepada kami. Nah, di mana gigitan ular berbisa ini merupakan kegawat daruratan medis yang mengancam jiwa. Bisa ular dapat menyebabkan gangguan fungsi pernapasan, gangguan fungsi perdarahan, kemudian ada gangguan fungsi ginjal, serta dia akan merusak jaringan-jaringan lunak. Kemudian untuk jenis-jenis ular berdasarkan misalnya ada neurotoksin, kemudian ada hemotoksin, kemudian ada kardiotoksin, dan ada sitotoksin. Nah, kemudian klasifikasi ular. Jadi ular itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada ular yang berbisa, kemudian ada ular yang tidak berbisa. Kemudian bagaimana sih cara membedakannya? Jadi untuk ular berbisa itu sendiri, kepalanya itu berbentuk segitiga, kemudian ada 2 gigi taring di rahang atas, dan yang ketiga ada juga 2 luka gigitan, terutama dari gigi taring pada saat kita mengecek kondisi pasien. Kemudian selanjutnya ada lekukan antara mata dan lubang hidung dari ular tersebut. Kemudian matanya sipit atau elips, serta mengeluarkan bunyi gemertak dengan menggerakkan cincin, dan cincinnya ini berwarna merah, kuning, atau hitam. Nah, itu adalah jenis-jenis ular dari berbisa. Untuk mengetahui kita dan mengenali ular yang kita hadapi ke depannya, apakah dia ular berbisa atau tidak. Kemudian yang kedua adalah ular tidak berbisa. Nah, ular tidak berbisa ini itu yang pertama ciri-cirinya adalah kepalanya segi 4. Nah, kan yang tadi untuk ular berbisa itu kepalanya bentuk segitiga. Nah, untuk ular yang tidak berbisa, kepalanya itu berbentuk segi 4, kemudian giginya itu hanya gigi kecil, tidak memiliki 2 gigi taring seperti ular berbisa yang tadi. Kemudian untuk lukanya itu halus dan bentuknya itu seperti lengkungan huruf U. Nah, selanjutnya untuk tindakan. Jadi untuk tindakannya ini ada 2. Yang pertama anamnesis. Nah, di mana anamnesis itu yang kita ketahui adalah sesi tanya jawab antara dokter dan pasien untuk mengetahui atau mendapatkan 85% informasi dari penyakit pasien. Jadi anamnesis yang paling perlu dipertanyakan pada pasien ada 4. Yang pertama itu di bagian mana tubuh Anda yang digigit oleh ular tersebut, kemudian meminta untuk ditunjukkan tempatnya. Kemudian yang kedua, kapan Anda digigit, kapan si pasien digigit oleh ular. Kemudian yang ketiga, seperti apa ular yang menggigit Anda, itu untuk mengetahui apakah ular ini berbisa atau tidak. Nah, selanjutnya apa yang Anda rasakan saat ini. Jadi 4 pertanyaan penting itu perlu dipertanyakan pada pasien yang mengalami gigitan ular. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, di mana pemeriksaan fisik ini dari area gigitan, kemudian kita periksa dari umum, kemudian secara spesifik. Nah, kemudian memperhatikan ada tidaknya nyeri tekan, bengkak, tanda drainase, kemudian ada limfonoid, kemudian ada ekmosis, nekrosis, atau adanya pelepuhan serta perubahan warna atau bau yang tidak sedap. Nah, selanjutnya kita beralih ke gejala klinis dari gigitan ular. Jadi, untuk gejala klinis gigitan ular itu ada beberapa. Yang pertama, efek lokal. Nah, ada sakit kah? Ada bengkak, kemudian berdarah, melepuh. Kemudian yang kedua ada perdarahan. Luka berdarah dari
dari gigitan yang disebabkan oleh ular tersebut. Kemudian selanjutnya adalah adanya efek pada sistem saraf pusat. Dia akan menghentikan otot-otot pernapasan sehingga bisa menyebabkan gagal nafas. Makanya dari kasus ini infonomasi adalah kegawat daruratan yang perlu ditangani segera. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kematian otot, di mana kematian otot ini akan merusak ginjal dengan jaringan parut. Kemudian mata. Nah, di mana akan mengakibatkan kebutaan akibat semburan bisa dari ular tersebut. Jadi tips pada saat kita ketemu dengan pasien yang tergigit ular, atau kita sendiri yang tergigit ular, atau akan memberikan informasi ke teman-teman yang akan mengalami perjalanan ke tempat-tempat yang banyak ularnya, bisa diberikan tips-tips sebagai berikut. Jadi yang pertama, harus tetap tenang dan usahakan mengetahui atau mengingat jenis, warna, dan ukuran dari ular-ular tersebut, karena ini dapat membantu pengobatannya. Kemudian yang kedua, kurangi aktivitas dan jangan melakukan atau harus imobilisasi pada area gigitan. Artinya jangan terlalu banyak bergerak pada area yang telah terkena gigitan. Kemudian yang ketiga, posisikan area gigitan lebih rendah dari jantung. Kemudian tutup dengan kain yang bersih. Kemudian bisa juga dilepas apabila pasiennya menggunakan jam tangan, harus melepas jam tangan. Apabila pasiennya menggunakan pakaian yang ketat, maka harus dilonggarkan terlebih dahulu. Kemudian segera kirim untuk penanganan medis terdekat. Nah, yang tidak boleh dilakukan ialah yang pertama, memanipulasi luka seperti menyedot bisa ular, kemudian mengangkat kulit agar keluar darah, atau menggosok dengan zat kimia, kompres dengan air panas atau air es, itu sebenarnya tidak boleh dan sangat dilarang. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang dilarang pada saat kita terkena atau tersengat dari bisa ular ialah mengikat atau memberi turniket terlalu kencang pada luka gigitan. Kemudian akan dilarang keras untuk memberikan alkohol atau kopi, dan dilarang keras untuk menangkap balik ular tersebut. Nah, yang terakhir adalah farmakoterapi atau obat yang bisa digunakan pada saat kita terkena gigitan ular. Nah, di mana Indonesia menggunakan serum anti bisa ular atau SABU atau sabu, atau bisa disebut juga antivenom 5 ml. Nah, di mana cara pemberian SABU menurut WHO ya ada dua. Yang pertama, injeksi pus intravena, di mana diberikan dengan intravena lambat tidak lebih dari 2 ml per menit. Nah, kemudian infus intravena atau antivenom cair yang dilarutkan dalam 5 ml cairan isotonik kilogram per berat badan, dan diinfus pada tingkat konstan selama 30 sampai 60 menit. Nah, dimana yang paling penting juga, jangan lupa sediakan adrenalin pada saat pemberian SABU atau serum anti bisa ular. Baik teman-teman, terima kasih karena telah menonton video saya sampai sekarang. Semoga materi yang saya sampaikan atau informasi yang saya paparkan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan untuk saya sendiri saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.